Ibadah keluarga 27 Oktober 2021. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami untuk hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami mau memulai ibadah ini, biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami boleh dilayakkan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat buat setiap kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kita bermazmur, mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.
Jemaat, mari kita menyanyi Gita Bakti 262, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan Sang Pencipta. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berikanlah kami ketenangan dan kesiapan hati untuk menerima segala kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Keluaran pasal 16, Keluaran 16 ayat 25 sampai ayat 31, yang menyatakan demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, situasi kehidupan bangsa Israel yang dikisahkan melalui perikop bacaan ini adalah mereka sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Perjalanan bangsa Israel ini bukan perjalanan biasa yang harus ditempuh, bukan perjalanan dalam rangka ziarah, hari ini pergi lalu besok pulang, bukan juga perjalanan yang direncanakan atas kekuatan manusia, tetapi perjalanan mereka adalah perjalanan yang luar biasa. Sebab pertama, perjalanan mereka ini kan perjalanan keluar dari situasi perbudakan menuju pada situasi sebaliknya, yaitu merdeka. Yang kedua, perjalanan ini kenapa disebut luar biasa? Karena perjalanan bangsa ini perjalanan atas rencana Allah yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Dan yang ketiga,
kalau disebut sebagai perjalanan yang luar biasa karena perjalanan bangsa Israel ini perjalanan menuju pada masa depan yang cerah. Persoalannya Bapak Ibu, perjalanan yang harus mereka tempuh adalah perjalanan yang tidak seperti bangsa Israel pikirkan sebelumnya. Bangsa ini ternyata harus berjalan dengan jarak tempuh sampai 40 tahun. Lalu rute perjalanan bangsa Israel tidak hanya singgah di satu tempat, tapi kita dapat membaca bahwa dalam perjalanan singgah ke beberapa tempat. Bangsa Israel dikatakan memang membawa persediaan, tetapi dalam perjalanan ternyata persediaan makanan atau minuman yang dibawa itu tidak cukup. Keadaan tempat bangsa Israel singgah adalah keadaan yang memang punya kesulitannya masing-masing. Dalam perjalanan panjang yang ditempuh, ternyata di sana ada pengharapan, tapi juga ada kemunduran, ada keberhasilan, di sana ada kegagalan, ada kemenangan dan juga kekalahan, dan semuanya itu tetap dilihat sebagai penyataan kehendak Allah. Apapun bentuk kesulitan yang dihadapi, ternyata di situ kita dapat mengetahui bahwa Allah tidak pernah lepas tangan. Ia selalu punya cara untuk memberikan pertolongan agar bangsa Israel ini bisa menyadari tentang kehadirannya, melihat kemahakuasaannya dan menyaksikan kemuliaannya, yang akhirnya bangsa ini diharapkan bisa bergantung sepenuhnya pada Allah dan taat kepada Dia. Perikop saat ini salah satu dari kisah perjalanan panjang di padang gurun, tepatnya ketika berada di padang gurun Sin. Ibu bapak saudara bisa melihatnya pada kitab Keluaran 16 ayat 1 ini, padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di tempat ini bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun soal makanan, karena situasinya persediaan makanan habis dan kelaparanlah yang menjadi bagian mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan Ia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Ia memberikan pemeliharaan bagi umatnya dengan makan minum yang diperlukan, tentu dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Keluaran 16 masih di pasal ini, khususnya ayat 4 sampai ayat 5, sangat jelas tentang tindakan Tuhan yang menurunkan dari langit hujan roti, yang tentunya dalam bacaan ini juga disebutkan dengan manna. Cara yang tidak bisa kita pahami dan masih menjadi tindakan Allah yang tertera di ayat 4 Keluaran pasal 16 ini, dikatakan bahwa bangsa akan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, untuk satu hari. Jadi kalau ada kata yang perlu di situ berarti bahwa sesuai dengan kebutuhan. Memungut yang perlu, memungut setiap hari sebanyak yang perlu, artinya tidak berlebihan, sehingga bangsa ini juga harus hidup tidak rakus, tidak serakah, ya, yang perlu dalam kehidupan mereka. Selain itu, bagian dari tindakan pemeliharaan Tuhan adalah adanya burung-burung puyuh yang menutupi perkemahan, tanda bahwa burung-burung itu mudah untuk ditangkap oleh mereka. Kalau ditangkap berarti juga dapat mereka konsumsi. Saat Tuhan telah menjawab kebutuhan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat itu, ternyata dibarengi, diikuti dengan perintah Tuhan. Kalau umat Tuhan telah mengalami langsung karya atau sentuhan kasih Allah, maka sudah seharusnya lah umat akan taat pada apapun yang menjadi perintah Allah yang diberikan. Ketaatan umat di sini tentunya mau melihat bahwa itulah respon syukur atas karya dan berkat yang sudah diterima. Namun tidak demikian dengan sikap Israel terhadap perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah, dan kalau kita membaca perintah Allah itu ada tertera di ayat 4, ayat 5, ayat 25 sampai ayat 26. Ayat 4 dikatakan pada hari ke-6 mereka boleh menyimpan makanan yang diberi untuk hari berikutnya. Lalu ayat ke-5, pada hari ke-6
Allah akan mendapatkan makanan yang dimasak tersebut menjadi 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut. Lalu di ayat 25 sampai ayat 26 di situ dikatakan bahwa pada hari ke-7 yaitu Sabat Tuhan, mereka jangan pergi memungut karena mereka tidak akan mendapati makanan itu di padang. Harus beristirahat. Dan memang Bapak Ibu Saudara, beristirahat pada hari Sabat itu sangat penting bagi orang-orang Yahudi sebagai wujud tindakan yang menghormati Allah. Respons Israel khususnya di pembacaan ini, Bapak Ibu, dituliskan pada ayat 27. Dengan perintah-perintah itu pada ayat 27 dikatakan bahwa masih ada dari mereka yang melanggar peraturan itu. Hasilnya mereka tidak mendapat apa-apa. Tegasnya bahwa tidak taat terhadap perintah Tuhan sudah pasti tidak mendatangkan berkat atau tidak diberkati. Tapi kalau hidup taat sudah jelas akan beroleh berkat. Sikap Israel yang tetap pergi mencari makanan, yang artinya tidak taat, itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan. Ini yang mau dikatakan dengan apa yang sudah diperintahkan Allah ternyata tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Hidup berkecukupan dengan apa yang sudah didapatkan selama 6 hari, Bapak Ibu Saudara tentu mau mengarahkan umat untuk tetap melihatlah pada kemahakuasaan Tuhan dan membawa umat untuk tetaplah berada. Yakinkan naungan berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi mereka. Selain itu perintah ini juga dilihat untuk membangun generasi berikutnya yang akan memasuki dan menduduki tanah Kanaan supaya mereka tetap hidup setia dan punya nilai-nilai kecukupan. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat melakukan bagian ini dalam perjalanan hidup kita? Tentunya pengalaman iman bangsa Israel membawa kita untuk tidak meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Lingkungan tempat Tuhan menghadirkan kita memang bukanlah lingkungan yang bersahabat, penuh dengan tantangan dan ada banyak kesukaran, ada kesulitan, ada kekurangan di setiap bagian hidup dan masalah-masalah kehidupan lainnya. Tapi kehadiran Allah di setiap lingkungan atau kondisi apapun akan menjamin pemeliharaan dan pertolongan yang tidak akan berkesudahan atas hidup kita. Ini yang bisa kita lihat dari salah satu penggalan perjalanan bangsa Israel di tengah kesukaran yang mereka hadapi, dan itu yang bisa kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, bangsa Israel ini melihat kemuliaan Tuhan dengan tindakannya di saat berjumpa dengan peristiwa kekurangan persediaan makanan. Perjalanan hidup ibu bapa, saudara dan saya juga perjalanan yang di dalamnya senantiasa mengukir beragam pengalaman untuk kita bisa melihat atau menyaksikan kemuliaan Tuhan di setiap dimensi hidup. Tindakan pemeliharaan Tuhan tentunya tidak hanya bercerita tentang masa lalu, hanya pada bangsa Israel saja, tapi juga sampai pada masa kini pun Dia Allah yang tetap berkarya dalam banyak peristiwa kehidupan kita. Allah juga memelihara kehidupan kita masing-masing dengan cara dan karyanya. Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah juga membebaskan kita manusia dari segala dosa dan pemberontakan sehingga tetap berada dalam kehidupan yang damai dengan Allah. Inilah yang mau dikatakan bahwa karya Allah yang memelihara, tindakannya itu tidak hanya bercerita di masa yang lampau, tapi juga bercerita di masa kini dan juga untuk masa depan kita. Bapak Ibu, Yohanes Calvin, seorang tokoh reformator gereja, menekankan tentang kemuliaan Allah, Gloria Dei. Dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, katanya. Jadi Allah menciptakan dunia dan manusia demi kemuliaannya. Jadi manusia memang tidak punya tugas lain selain memuliakan Allah. Perenungan terhadap firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajak kita, Bapak Ibu, marilah menunjukkan kehidupan yang memuliakan Allah dalam tindakan yang senantiasa taat pada perintahnya. Nah, itulah tema renungan ini, jangan abaikan ketaatan.
Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282. Bapak Ibu Saudara, mari kita mohonkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan kami senantiasa menyaksikan karya kasih dan kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau baik, bahkan teramat baik. Kami sadari dalam perjalanan hidup yang sudah kami tempuh, kami tidak terlepas dari kesukaran, persoalan, dan beragam kesusahan. Namun kuasa dan kasih Bapa tidak pernah berkesudahan. Cara-Mu mengasihi dan menyatakan pemeliharaan bagi kami senantiasa membuat kami takjub dan tidak berhenti untuk menaikkan syukur. Ya Tuhan, menyadari segala karya-Mu atas kami dan memahami firman-Mu yang baru kami baca dan renungkan bersama. Kami pun menyadari Tuhan keberadaan hidup kami umat-Mu. Di tengah kerja yang Tuhan karuniakan, siang dan malam kami bergiat di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Pekerjaan yang di dalamnya juga kami berkarya, menyita waktu, bahkan terkadang kami juga terlena tenggelam dalam segala aktivitas-aktivitas kami di setiap hari. Di situ kami menyadari Tuhan, kami mulai menjauh dari Tuhan, kami kehilangan arah daripada-Mu, kami hidup jauh dari perintah dan ketetapan Tuhan. Kami menunjukkan ketidaktaatan terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan setiap waktu. Padahal kami menyadari bahwa di balik itu semua berkat dan penyertaan Tuhan juga senantiasa menjadi bagian kami, siang malam dan keluar masuk kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, menyadarkan kami kembali tentang keberadaan kami dan memanggil kami untuk tetap hidup di dalam kehendak-Mu.
melaksanakan tugas panggilan di dunia ciptaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu, Tuhan Sang Pengasih, tolong ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan melakukan banyak hal yang bermakna, terutama dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami mohon supaya berdirilah di atasnya dan nyatakan kuasa-Mu di tengah negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu. Engkau merahmati bagi gereja, khususnya GPIB dalam kegiatan persidangan Sinode 21 GPIB yang sementara berlangsung dari tanggal 26 hingga tanggal 31 Oktober nanti. Kiranya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan tetap memimpin dan berkehendak di seluruh kegiatan persidangan Sinode 21 GPIB. Kami pun menyerahkan untuk pelayanan dan kesaksian di tengah GPIB Maranatha Lampung menjadi bagian dalam keluarga besar Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati dan menyertai seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah dalam aktivitas pelayanan, persekutuan dan kesaksian di dalamnya, Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya juga boleh tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan-Mu untuk negara dan bangsa membawa kami semua kepada arah yang lebih baik. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2. Hidup segar dari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian apa yang kami miliki, biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat dipakai di dalam rumah Tuhan sehingga pelayanan di dalam rumah-Mu dapat terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan sebagian apa yang mereka miliki ya Tuhan, supaya mereka terus dapat menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 69. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.